Halo, bertemu kembali dengan saya Kurnia Mobala. Nah, di video sebelumnya di dalam seri tentang reliability and maintenance ini kita membahas bagaimana menentukan likelihood of failure. Nah, salah satu di antara komponen likelihood of failure adalah equipment modification factor yang terdiri dari technical module subfaktor, kemudian ada universal subfaktor, lalu ada mechanical subfaktor, lalu sampai proses subfaktor. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan komponen utama dari apa namanya equipment modification factor, yaitu technical module subfaktor. Nah, di antara technical module subfaktor yang eh, paling banyak akan dipakai gitu ya untuk analisis karena mekanisme kerusakannya sering ditemui adalah training technical module yang digunakan untuk menentukan subfaktor akibat korosi internal. Nah, nanti juga ada technical module yang lain yang digunakan untuk menentukan kontribusi dari external corrosion. Nah, yang ada di external damage technical module. Nah, kita akan mulai dulu dengan membahas dari training technical module yang nanti akan mengcover uh, efek dari korosi internal itu. Nah, uh, next kita akan bahas bagaimana langkah-langkah utama perhitungannya. Jadi ini adalah kebutuhan data untuk analisis training technical module. Yang pertama yang dibutuhkan adalah data ketebalan, gitu ya. Oke. Jadi kita pertama butuh data thickness, lalu ada data umur peralatan, gitu ya. Jadi berapa tahun peralatan tersebut digunakan untuk menjalankan proses, gitu. Proses yang sedang berjalan ini, gitu ya. Nah, ini bukan hanya tergantung pada fluida kerja, tapi juga tergantung pada, kalau kita lihat di keterangan, ini tergantung pada kondisi operasi atau proses condition. Oke, karena proses condition yang berbeda bisa jadi menyebabkan laju korosi yang berbeda. Oke, kemudian apa namanya berapa tebal corrosion allowance yang diberikan ketika dilakukan pemilihan plat untuk dinding atau untuk material bahan peralatannya. Lalu berapa laju korosinya, gitu ya. Oke. Lalu kemudian bagaimana tipe korosinya, lalu berapa temperatur operasi. Oke. Nah, next berapa apa namanya operating pressure, lalu berapa MAWP, inspection effectiveness kategori, gitu ya. Lalu jumlah inspeksi, online monitoring ada apa enggak, training mekanismenya apa, ya. Lalu material of construction-nya apa, kemudian apakah ada injection point, gitu ya, atau mixing point, tipenya apa, tipe inspeksinya ya, oke, tipe inspeksi yang dilakukan di injection point ini, lalu apakah ada dead lag, lalu apa tipe inspeksi yang dilakukan di dead lag. Dead lag ini nanti seperti apa akan kita bahas. Oke, ini adalah flowchart-nya, gitu ya. Oke, ini adalah flowchart-nya. Yang pertama, mulai. Lalu kemudian ada pertanyaan, apakah eh, laju korosinya sudah diukur? Nah, kalau tidak, ini nanti kita gunakan screening question di tabel G4.
Lalu kemudian dari situ kita akan gunakan section G6 sampai G13 sesuai dengan mekanisme korosi yang terjadi untuk memperkirakan laju korosinya. Ini kalau tidak ada data. Misal kalau kita harus menganalisis plan yang relatif baru belum atau plan yang belum pernah mengalami inspeksi. Nah, kalau data laju korosi sudah ada, kemudian dari data tebal dan data umur peralatan kita hitung AR per T. Nah, eh, ini adalah screening question yang tadi yang kita maksudkan tadi ya, di screening questionnya. Jadi yang pertama korosi yang di cover ada 8, mulai dari HCl corrosion ya. Jadi mulai dari HCl corrosion, lalu kemudian ada sulfidic naphthenic acid corrosion, oke, lalu ada apa namanya? Lalu ada high temperature sulfidic acid corrosion gitu ya. Lalu ada sulfuric acid corrosion, lalu ada hydrofluoric acid corrosion, lalu kemudian ada sour water corrosion, amin corrosion, lalu ada yang terakhir adalah high temperature oxidation. Nah, ini ada screening question. Nah, kemudian di tabel kanan ada actionnya. Misal, if yes to all, proceed to G.6. Nah, G.6 ini adalah subbab di dalam thinning technical module yang bisa kita gunakan untuk memperkirakan laju korosi dari mekanisme ini atau mekanisme HCl corrosion ini, korosi HCl ini. Oke, kita kita kembali ke tabel sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita setelah kita tentukan AR per T, nah, AR per T itu apa sih? Nah, ini ya. AR per T itu adalah apa namanya? eh persen gitu ya, tebal dinding yang hilang akibat korosi. Jadi A-nya adalah umur peralatan, R-nya adalah laju korosi, dan T-nya adalah tebal dinding. Nah, A kali R ini adalah berapa eh, apa namanya berapa milimeter dari eh, dinding itu yang dinding peralatannya itu yang sudah hilang akibat korosi. Oke, kita kembali ke sini. Lalu kemudian kita tentukan ya, apakah korosinya ini eh, korosi lokal gitu ya, atau korosi umum, general corrosion. Nah, ini kita gunakan tabel G5. Ya, seperti ini. Ini tabel G5. Jadi untuk masing-masing mekanisme korosi ini ada tipenya. Pertama untuk hidrochloric acid corrosion atau korosi HCl itu semuanya tipenya lokal, gitu ya. Lalu untuk high temperature sulfidic naphthenic acid corrosion ini tergantung TAN ya. TAN ini singkatan dari total acid number. Kalau total acid numbernya di bawah 0,5 tipenya korosi umum, kalau di atas 0,5 tipenya korosi lokal. Lalu ada high temperature sulfuric acid corrosion. Nah, kemudian dia tipenya korosi general dan korosi merata gitu ya. Lalu kemudian ada sulfuric acid corrosion ini tergantung dari kecepatan. Nah, untuk mekanisme yang lain ini eh, asam fluorik korosinya lokal semuanya. Kemudian ada sour water corrosion ini tergantung velocity. Ketika velocity rendah dia korosi eh, umum, korosi merata. Kalau kecepatan alirannya rendah dia korosi umum. Kalau kecepatan alirannya tinggi dia menjadi korosi lokal. Nah, sedangkan untuk high temperature oxidation nih semuanya korosinya korosi general gitu ya.
Oke, kita kembali ke atas. Ya, setelah kita tentukan tipe korosinya, kemudian kita tentukan technical modul subfaktornya sesuai dengan tipe korosi tadi. Jadi kalau tipenya lokal, ya nanti kita gunakan yang lokal. Kalau yang global, nanti kita gunakan yang global. Oke. Kemudian sebelum kita tentukan untuk bisa membaca tabel technical modul subfaktornya, kita harus menentukan efektivitas program inspeksi yang telah dilakukan dan berapa jumlah inspeksinya. Nah, ini kita bisa cek di tabel G6B dan G6. Jadi ini misalkan untuk korosi umum ya, korosi merata. Oke. Nah, ada 5 kategori: highly effective, usually, fairly, poorly, dan ineffective. Kemudian ini ada eh, tabel untuk tipe inspeksinya. Misalkan yang highly effective ini 50 sampai 100% gitu ya. Pemeriksaan permukaan eh, dinding peralatannya gitu ya. Lalu kemudian diikuti dengan pengukuran tebal gitu ya. Nah, untuk ini yang intrusif ya. Jadi ini apa namanya dicek gitu ya, dibongkar ini ya internalnya. Nah, untuk NDT-nya misalkan ini 50 sampai 100% scanning menggunakan ultrasonik gitu ya. Nah, yang usually efektif ya sekitar 20% permukaan dan ada spot uh, thickness measurement gitu ya dan seterusnya. Nah, untuk tabel yang untuk G6B yang untuk localize, oke. eh, untuk yang highly efektif ini 50 sampai 100% coverage dari permukaan peralatannya menggunakan automated ultrasonic scanning. Jadi ini otomatis gitu ya, di-scan semua permukaannya. Lalu atau profile radiografi ya di area-area yang ditentukan oleh corrosion engineer yang berpengalaman. Seperti itu. Ini setelah ditentukan efektivitasnya, kita tentukan technical modul subfaktor menggunakan tabel G7. Nah, tabel G7-nya itu seperti ini. Jadi eh, kolom paling kiri ini adalah AR per T, gitu ya. Jadi di kolom paling kiri ini ada AR per T-nya. Lalu kemudian ini ada kolom jumlah inspeksinya ya. Mulai dari di sini ini no inspection ada di sini, lalu pernah sekali diinspeksi, 2 kali diinspeksi dan seterusnya. Lalu kita cek ini tipe inspeksinya apa gitu ya kira-kira. Highly, usually, fairly atau poorly effective gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita baca, misalkan untuk highly efektif gitu ya, AR per T-nya 0,16. Nah, ini berarti technical subfaktornya ada di sini, angka 3. Technical modul subfaktor. Begitu ya. Nah, oke, setelah nilai technical modul subfaktornya kita peroleh dari tabel tersebut, nah kita lanjutkan ke ini apa eh, kita modifikasi atau kita sesuaikan technical modul nilai subfaktor tersebut berdasarkan over design faktor. Ya, jadi kita tentukan dulu over design faktornya berdasarkan tabel G8. Ini merupakan rasio dari operating pressure ke design pressure atau MAWP. Terus kemudian atau bisa juga rasio dari actual thickness dengan remaining thickness-nya. Oh, sorry, dengan minimum thickness-nya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat di tabel G8. Oh, jadi langkah pertamanya adalah kita kalau tekanannya bisa kita peroleh, kita hitung rasio MABP per OP, gitu ya. Atau kita hitung rasio dari tebal aktual dikurangi tebal minimumnya ya. Nah,
Jadi kalau misalkan ini rasionya di atas min apa namanya di atas 1,5, nilai over design faktornya setengah. Jadi kalau rasionya ini masih besar, nanti eh, apa namanya technical modul nilai technical modul subfaktornya untuk thinning itu akan berkurang menjadi setengah dari nilai yang terbaca di tabel. Tapi kalau misalkan ini rasionya antara 1 sampai 1,5, ini over design faktornya 1, artinya tidak ada perubahan dari nilai technical modul subfaktornya tadi. Oke, ini berarti kalau sudah nanti kita kalikan, lalu kemudian kita masih masuk lagi untuk menyesuaikan technical modul subfaktor tersebut dengan monitoring faktor. Apakah ada online monitoring corrosion online online monitoring yang terpasang di pabrik. Nah, ini kita bisa gunakan tabel 9, G9. Nah, ini tabel G9-nya, online monitoring adjustment factor. Jadi ini paling kiri kolom tipe korosi, lalu kemudian ini tipe dari monitoring online monitoringnya. Apakah di key process variable, gitu ya? Eh, apakah di corrosometer probes, gitu ya? Ataukah ada corrosion coupon, gitu. Nah, oke. Lalu kemudian setelah kita tentukan online monitoring faktornya, itu nilai technical module subfaktornya itu kita bagi dengan online monitoring faktor tadi. Kalau yang atas dikalikan, yang bawah dibagi. Karena adanya online monitoring itu mengurangi probability terjadinya laju korosi yang lebih besar daripada yang terukur. Jadi dianggap bahwa online monitoring ini menambah akurasi estimasi laju korosi yang ada, gitu ya. Nah, setelah ini di apa namanya setelah kita sesuaikan, gitu ya, kemudian kita eh, apa namanya cek apa istilahnya ini. Ini ada pertanyaan di sini ya, apakah peralatannya ini piping? Nah, kalau tidak, dia langsung ke bawah, gitu ya. Nah, kalau peralatannya piping, itu harus disesuaikan dulu untuk keberadaan injection mix dan dead lag. Karena injection mix ini, injection point atau mixing point, ini bisa menambah laju korosinya. Demikian juga dengan adanya dead lag. Nah, jadi kalau misalkan piping ada injection point, nah kemudian cek dulu efektivitas inspeksi yang ada di injection point, kita bisa gunakan tabel G6A atau 6B untuk menilai. Oke. Nah, ini kalau misalkan yes, eh, apa inspeksinya highly efektif. Nah, ini kita langsung turun ke bawah. Kalau inspeksinya bukan yang highly efektif, maka ini harus dikalikan lagi technical modul subfaktornya dengan konstanta 3 kali, gitu ya. Berarti nanti technical modul subfaktornya naik 3 kali. Oke. Kemudian apakah ada dead lag? Kalau tidak ada langsung turun ke bawah. Kalau ada dicek dulu apakah inspeksi yang dilakukan di deadlock-nya itu highly efektif. Kalau iya, ini juga langsung turun, gitu ya. Kemudian kalau tidak, ini technical modul subfaktornya dikalikan lagi dengan 3. Nah, seperti jadi keberadaan injection point atau mixing point dan deadlock itu jika program inspeksi yang dilakukan di kedua item ini bukan yang highly efektif, patut dicurigai bahwa laju korosinya itu ternyata sebenarnya lebih besar daripada yang terukur sehingga resikonya jadi lebih besar itu. Nah, ini bisa kita cek di sini ya, apa yang dimaksud dengan injection point. Jadi injection point ini sebenarnya adalah eh, pipa yang kecil yang masuk ke dalam pipa utamanya yang digunakan untuk mencampur chemicals biasanya ke dalam aliran fluida utamanya. Nah, kalau misalkan di pembangkit biasanya ini digunakan untuk menginjeksikan kaustik, gitu ya.
misal untuk mengendalikan pH air yang akan masuk ke boiler feed, masuk ke dalam boiler seperti itu. Nah, dead leg itu adalah bagian dari perpipaan yang buntu gitu ya, di mana mungkin valve-nya ditutup atau di situ ada apa namanya, ada blind flange dan seterusnya. Nah, seperti ini dead leg. Nah, biasanya di dead leg ini fluidanya tidak mengalir sehingga laju korosinya bisa jadi lebih lebih besar atau di sini terjadi pusaran gitu ya. Oke, nah kalau ini sudah ditentukan, nah, kemudian berarti kita sudah selesai menentukan technical module subfaktor untuk tinning. Nanti kita cek lagi apakah ada mekanisme kerusakan lain dan kemudian mekanisme kerusakan yang lain itu kita juga masuk ke technical module subfaktornya, technical modulnya kita hitung subfaktornya, lalu kemudian nanti kita jumlahkan dengan subfaktor untuk tinning. Oke. Nah, sekian, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.